Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat Mudi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada perjumpaan dan segmen kali ini kita bisa bertatap muka langsung dengan guru kita tercinta Abia Haji Muhammad Baydawi, pimpinan Dayah Tuhfatul Bayda Gerogo Biren. Dalam kesempatan ini kita bisa tanya langsung kepada beliau dan bisa mengambil faedah ilmu daripada beliau. Sebelumnya saya ingin sapa Abia dulu. Assalamualaikum Abia. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisi dan keadaannya selama ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Abia, ada beberapa persoalan, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan di media sosial terkait tentang orang yang melakukan maksiat, kemudian dia menyesali terhadap maksiat tersebut. Apakah itu dianggap sebagai tahap taubat bagi orang tersebut? Mungkin Abia bisa memberikan penjelasan yang lebih detail tentang persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Syukur alhamdulillah. Maka tentang pertanyaan yang pertama tentang masalah orang-orang yang sudah melaksanakan taubat, dia sudah menyesal dengan segala apa yang pernah dilakukan daripada maksiat, kemudian dia kembali untuk melakukan maksiat yang sama, apakah itu termasuk dalam taubat? Jadi perlu kita ketahui sebelum kita menjelaskan hukum tentang yang persoalan yang detail, hukum yang terkait dengan persoalan, kita harus mengerti dulu bagaimana yang dinamakan dengan taubat. Apa arti taubat itu? Jadi taubat arti dasar maknanya adalah penyesalan. Penyesalan. Sedangkan makna daripada yang dimaksudkan oleh syarak, taubat itu adalah menyesal terhadap apa yang pernah dia lakukan, dan penyesalan itu ada yang dosa yang dilakukan itu yang berhubungan dengan Allah, dan ada juga dosa yang dilakukan yang berhubungan dengan manusia. Itu ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Cara taubatnya juga berbeda. Hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu ada dosa besar dan ada dosa yang kecil. Jadi ada yang dianggap besar dan ada juga yang dosa itu adalah dosa kecil. Dosa besar seperti membunuh, akbarul kabair, yang pertama yaitu qatil. Yang kedua berzina, yang ketiga lari daripada saf peperangan. Dan juga ada sebahagian ulama banyak menambahkan tentang dosa-dosa besar, termasuk mengupat para ulama. Itu juga termasuk dalam dosa-dosa besar, hasud, dengki, takabur, dan masih banyak dosa-dosa yang besar. Bahkan sebagian ulama mendefinisikan dosa besar itu adalah dosa yang langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat la'ana. Jadi seandainya seseorang itu melaksanakan dosa besar, maka cara dia bertobat kepada Allah itu harus dengan taubatun nasuha. Arti taubat nasuha, dia tidak sekedar menyesal, yang benar-benar penyesalannya itu dia ingin untuk keluar daripada maksiat yang pernah dilakukan dan tidak akan pernah berkeinginan untuk kembali lagi. Para ulama dalam kitab-kitab disebutkan sebagai filsafat, sebagai contoh adalah seperti orang yang makan bangkai. Jadi tidak orang yang tidak sadar ataupun dia tidak tahu, akhirnya orangnya rupa bangkai. Jadi di saat yang baju bangkai, anak itu punya adalah bangkai. Jadi berpikir bahwa daging tersebut adalah daging yang sudah disembeli. Tetapi setelah dia makan, kalih gemama kaitan menglamprut, maka akhirnya tahu melalui cerita-cerita orang bahwa yang ron baju adalah daging bangkai ataupun ular yang kau makan. Maka dukna penyesalan daripada makanan yang baju bunuh. Najis ke ule, najis ke muntah, dan beliau tidak pernah ada tersirat dalam hati untuk mengulangi lagi untuk makan bangkai tersebut. Nyandupnan luat kepada bangkai tersebut, nyandupnan luat baru ganggap tanya bertobat. Demikian juga dosa. Jadi setelah kita melaksanakan dosa, kan taubat asal-asalan.
bukan hanya taubat di mulut. Jadi tanyonya lihat pupuknya menyesal lagi hidup, menyesal katanya memakai bangkai. Artinya kita merasa jijik ya dengan maksiat yang sudah pernah kita lakukan. Benar-benar jijik dan memang tidak pernah ingin untuk kembali lagi dengan perbuatan. Iya. Itu baru dianggap kepada taubat. Tapi kalau dosa itu dosa kecil, misalnya hanya nampak aurat sekali, ataupun kadang-kadang dia nah taubat orang lain yang bukan ulama, dalam hari-hari dia mempergunakan mata pada selain tempat-tempat yang dianjurkan, itu juga dosa. Dosanya jangan dianggap hanya maksiat mendah. Jadi mempergunakan mata pada bukan nikmat, pada bukan yang diperintahkan oleh Allah, itu juga merupakan dosa. Tapi kalau dosa itu adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa biasa, maka itu bisa terhapus dengan istighfar. Apakah ada rukun-rukun taubat tersebut, Abia? Misalnya seperti harus mencabut diri, harus dijalankan oleh seorang yang melakukan maksiat itu? Kemudian dosa yang berkenaan dengan manusia. Jadi dosa yang pertama syaratnya adalah untuk menyesali. Menyesali benar-benar tanya sejauh mana kita sesat, bukan asal-asalan, tetapi bagaikan kita memakai bangkai. Yang kedua, bila ada yang menyangkut dengan manusia, harta orang lain, ataupun makanan-makanan yang sudah tercampur dengan makanan yang haram, harta orang yang lain yang haram, maka yang cara bertobat dia adalah mengembalikan harta orang lain. Jadi harta gob yang kada harta gob yang kada bercampur dengan harta dayo, maka baru terima tobat, tidak cukup untuk menyesal mentang. Hansai menyesal mentang. Jadi harus pulang harta orang lain. Kemudian setelah pulang harta orang lain, menyenah hal yang menyangkut pihak kemah lah. Kita pernah berzina misalnya dengan anak orang, maka harus meminta maaf kepada orang tuanya, karena kepada walinya, karena kita telah menghinakan keluarga mereka. Kemudian ada hal yang menyangkut dengan hal yang menyakiti hati orang lain yang menyangkut dengan harta, harus sampaikan. Anak madangan ada syaur ya. Anak madangan harus sampaikan. Belum pernah lunggun geron bulan. Saya minta maaf. Harus detail. Harus rinci. Itu baru dianggap kepada baru sah gedanya daripada bertobat. Seandainya setelah kita cukup syarat-syarat tadi, roh lam kembali, terjerumus dalam kembali kepada dengan dosa yang sama ataupun dosa yang lain, apakah membatalkan tobat yang pertama? Tidak. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan bahwa apa berkata Rasulullah kira-kira ya demikian, bahwa kita tetap disuruh oleh Allah untuk bertobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kita tetap dianjurkan untuk bertobat walau kita akan walau lam ka ruh kembali melakukan dosa sampai 100 kali. Tetapi dengan syarat-syarat yang namuno. Jadi tobat asal-asalan. Artinya harus dari hati nurani ya. Maka tobat itulah yang sangat dianjurkan, karena manusianya berdosa. Kayak Rasulullah menyampaikan untuk membangkitkan dan rasa tobat, ada ibu min zambin kaman la zambala. Orang-orang yang bertobat daripada dosa itu bagaikan orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Kira-kira demikian. Ini ada yang menarik Abia, terkait dengan Abia sampaikan bahwa ada dosa yang berkaitan dengan anak Adam, itu harus meminta maaf ataupun mengembalikan haknya. Nah, bila seandainya ini anak Adam atau saudara kita yang sudah pernah kita zalimi, sudah pernah kita ambil haknya, sudah tidak terlacak lagi Abia. Artinya dia sudah hilang, tak tahu entah kemana, tidak ada kabar apa-apa. Itu bagaimana cara menunaikan hak-hak mereka yang sudah kita ambil dahulunya? Seandainya kita sudah pernah mengambil harta orang lain, jadi sedangkan yang punya harta sudah tidak tahu lagi ataupun sudah meninggal. Sedangkan harta yang haram itu kemanapun kita bawa itu haram. Nah, cuman jalannya kalau kita ingin untuk bertobat, bagaimana solusinya? Jadi agama juga memberi solusi. Kalau kita membuang harta tersebut tidak mungkin. Karena itu termasuk dalam mubazir. Akan tetapi yang pertama sekali langkah yang kita lakukan, kita mencari keluarganya, ahli warisnya. Siapa anaknya? Maka kita kembalikan hartanya kepada
kepada orang itu. Karena persoalan besar, masalah harta orang lain, kezaliman itu persoalan besar. Makanya Rasulullah pernah menanyakan kepada para sahabat, kamu ketahuilah, tahu siapa orang-orang yang bangkrut hari akhirat nanti. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak ada harta. Ya Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak sekali nanti amal di hari akhirat, tetapi dia harus membayar utang-utang kesalahannya di dunia. Masya Allah. Jadi kesalahan di dunia ini nanti kita bayar dengan amalan-amalan di hari akhirat. Harta orang lain harus kita bayar nanti dengan amal kita, dengan zakat. Makanya sangat dianjurkan kita diperintahkan untuk bertobat. Jadi jalannya kita adalah mencari ahli warisnya melalui keluarga. Kalau keluarganya juga kita tidak tahu, tidak tahu siapa yang mengambil ahli warisnya karena kita telah jauh dengan orang itu solusinya bagaimana harta itu kita pergunakan kepada tempat-tempat umum, kemudian kita niatkan pahala untuk orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita ambil harta. Jadi bukan persoalan harta saja. Persoalan kita pernah mengupat orang lain, persoalan kita pernah menzalimi orang lain, kemudian tidak tahu lagi kemana kita harus meminta maaf. Ya, betul. Maka jalannya adalah dengan cara bertobatnya kita memperbanyak amalan kita, kemudian dengan amalan itu kita hadiahkan pahala kepada yang punya, agar nanti hari akhirat amalan kita ini bisa mengimbangi terhadap kezaliman kita terhadap orang lain. Kira-kira demikian.